satu dua, satu dua, satu dua, satu dua, satu dua, satu dua, masuk suaranya enggak masuk. Satu dua, satu dua, kalau pakai yang untuk adzan tadi bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Raudhatul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat sehat jasmani rohani, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat iman, Islam, istiqomah, melakukan kebaikan dan amal saleh. Mudah-mudahan semua apa yang amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan
surat At-Taubah. Sekarang masuk ayat 61. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa menambah pemahaman ilmu agama kita, tambahnya ilmu agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi asfar al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum dan di antara mereka orang-orang munafik. Alladzina ada orang-orang yang yu'minuna, mereka menyakiti an-nabiyya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna dan dia mengatakan huwa dia Nabi Muhammad itu udhun, percaya semua apa yang didengar. Jadi Nabi Muhammad itu disangka bahwa Nabi Muhammad itu gampang menerima semua apa yang didengar tanpa berkecuali. Itu persangkaan orang munafik. Tentu Allah tidak terima dengan konflik nabinya dicemooh atau dilecehkan seperti itu. Allah mengatakan, "Qul," jawab Allah, katakan, "Udhunu khairan lakum." Nabi Muhammad itu percaya dengan apa yang didengar yang baik-baik. Khairan, bukan semua apa yang didengar Nabi Muhammad dipercaya, tidak benar. Lakum bagi kamu sekalian, yu'minu, dia Nabi Muhammad itu beriman billahi kepada Allah, wa yu'minu dan dia beriman dan dia percaya lil mu'minina terhadap orang-orang yang beriman, wa rahmatun dan keberadaan Nabi Muhammad itu adalah pembawa rahmat lilladzina bagi orang-orang yang amanu mereka beriman. Minkum di antara kamu sekalian, walladzina dan orang-orang yang yu'minuna mereka menyakiti Rasulullah terhadap Rasulullah, lahum bagi mereka adabun adalah adab siksaan alimun yang sangat pedih. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan di antara mereka orang-orang munafik. Itu di antara mereka ada yang hendak menggunjing Nabi, maka beberapa orang di antara mereka melarangnya dengan alasan khawatir akan sampai kepada Nabi dan ini akan menyusahkan mereka. Lalu di antara mereka ada yang berkata, Muhammad itu terlalu percaya terhadap apa yang didengarnya. Begitu ya. Tidak apa-apa Muhammad itu apa saja didengar dia percaya. Begitu. Nabi mengatakan itu. Asalkan saja kita bersumpah meyakinkan pasti Muhammad percaya. Maka ayat ini turun adalah untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukan mempercayai semua apa yang didengar, tapi pun udhunu lakum. Nabi Muhammad hanya mempercayai apa yang didengar yang baik. Itu ada kalimat khairan lakum yang baik. Bukan semua perkataan didengar terus dipercaya. Begitu.
Itu orang munafik. Yu'minu billahi, dia beriman kepada Allah, wa yu'minu bil mu'minin, dan Nabi Muhammad percaya terhadap orang-orang yang beriman, tidak akan berbohong. Jadi yang mengatakan begitu pasti Allah. Wa rahmatul lil ladzina amanu, dan keberadaan Nabi Muhammad itu membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman, minkum di antara kami sekalian. Jadi bahkan tidak hanya orang beriman, orang yang bersalah sekalipun, orang kafir yang setiap hari mengganggu Nabi Muhammad tidak pernah balas. Kan begitu kan? Itu buktinya Nabi Muhammad SAW. Tatkala terbukanya kota, ya, tatkala terbukanya kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Begitu Makkah sudah dikuasai oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tanpa itu membalas terhadap orang-orang jahiliyah yang bunuh musuh. Itu cara dewi. Misalnya dapat menguasai Mekah, terus orang-orang yang dulu dibantu kita pasti langsung dibabat belajar. Tapi Nabi Muhammad tidak ngasih pilihan. Ya begitu. Ini rahmatan lil alamin Nabi Muhammad. Dikasih kesempatan mau masuk Islam atau keluar dari Mekah. Mereka begitu kan? Mau masuk Islam atau keluar dari Mekah. Kalau mau masuk Islam dalam tanggungan kami. Kalau tidak, silakan keluar dari Mekah. Jadi orang-orang dulu yang ketika Nabi Muhammad sebelum hijrah yang menindas Nabi Muhammad, menyakiti Nabi Muhammad, melempari Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad dapat menguasai kota Mekah pada tahun 8 Nabi Muhammad tidak mau membalas. Itu buktinya Nabi Muhammad Allah tidak pernah tidak pernah berbicara. Kita kalau dia itu besok atau tidak ada kan begitu. Itu dulu temannya itu saya pasti akan saya jawab. Ternyata Nabi Muhammad tidak, makanya di sini disebut warahmatul lil ladzina amanu. Nabi Muhammad itu membawa pemaaf, bukan hanya sesama muslim, sama orang kafir pun Nabi Muhammad itu masih memberikan kasih sayang. Kan begitu. Coba kita masih teringat. Tatkala orang-orang kafir itu bermusyawarah dengan berbagai cara menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad, didakwai koloko Nabi Muhammad itu tetap berdakwah, dihalang-halangi koloko Nabi Muhammad tetap menyampaikan wahyu, sehingga orang kafir itu katakan coba, ya Allah Muhammad itu selekan kepada nyampe Allah, ya Allah. Akhirnya kan bukan sembarang. Barang siapa yang bisa menangkap Muhammad baik hidup atau mati, maka akan aku beri hadiah 100 unta. Saya luar biasa. 100 unta itu mahal. Kalau saya punya 1 ekor sapi besar-besar, kita berapa? Ya kan? Maka orang kafir yang bernama Suroko, saya akan tangkap Muhammad baik hidup atau mati. Silakan. Begitu Nabi Muhammad itu dikejar dalam sebuah perjalanan. Ternyata ketika pedangnya Suroko itu sudah dekat dengan Nabi Muhammad, mau disatukan ke arah Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Dua kubahnya ambles di bawah. Ambles kedua kaki depan kudanya sehingga terjunkan. Begitu loh. Suroko itu benar-benar Muhammad tolong. Seorang Pak Dewi di dunia itu. Orang Surabaya sekat aja sekuen. Tapi juga. Ini Nabi Muhammad itu mendekat kemudian dari jarak jauh. Tangannya diberikan. Diberikan kaki kuda yang masuk ke dalam pasir perangkat ini. Akhirnya Nabi Muhammad bersabda,
Dikejar lagi Pak, sampai 2 kali. Ditolong lagi. Coba. Rahmatan lil alamin Nabi Muhammad sampai di situ. Ya. Setelah itu sudah habis caranya Nabi Muhammad justru mau dibunuh kok malah mau. Habis itu Suraka bertekuk lutut masuk Islam karena terkait dengan angkatnya Nabi Muhammad. Makanya salah kalau Islam itu disebarkan dengan pedang salah. Islam itu disebarkan dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Kalau Islam ini kita bawa dengan kekerasan, pasti orang semakin menjauh dengan Islam. Tapi jika kita ini mendakwahkan Islam ini dengan rahmatan lil alamin, dengan rahmat, dengan akhlak, orang akan simpatik dan orang akan hidup. Itulah dakwah yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad. Banyak kasus kisahnya Nabi Muhammad tidak terus, tapi akhirnya yang bikin masuk Islam itu banyak sekali. Seperti kisahnya orang yang diutus oleh orang kafir untuk mengganggu Nabi Muhammad itu ketika masuk itu Masjidil Haram diundang. Dia juga masuk setiap Nabi Muhammad masuk itu diundang. Dulu Nabi Muhammad itu diundang itu cuma bisa ini kok. Tidak harus masuk. Kalau setiap masuk lu ada satu orang yang baru itu tidak ada. Ditanyakan kepada mana ya orang yang biasa kalau biasa di situ tidak ada. Beberapa itu tidak ada. Mana orang? Ditanyakan ternyata sakit. Ternyata sakit. Coba Pak Dewi, uang yang jawab Dewi itu sekitar dari Noro. Kurang rasa loh. Itu bahasanya. Lu Nabi Muhammad itu malah mengambil sepotong roti atau ada yang mengatakan kurma, terus tanya-tanya kepada orang di mana orang biasa bisa bantu Pak. Coba akhlaknya mulianya seperti itu. Begitu ditolak rotinya Rasulullah Assalamualaikum. Dia menjawab sama Rasulullah bergemetar. Kenapa? Terharu. Orang yang sejak hari aku sakit, teman-temanku yang sesama kafir saja, belum ada yang nyambangnya aku. Ternyata orang yang paling aku sakit setiap hari, orang yang pertama nyambangnya aku, membesar aku. Langsung disitu bersahabat. Ya, Muhammad betapa mulia teman-temanku yang kafir saja belum ada yang menjawabku, tapi engkau orang yang aku sakit, orang yang pertama menjawabku atas kebaikan akhlak Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad Rasulullah. Begitu maksud saya Rasulullah menyebarkan Islam ini saya dengan memahami bukan dengan kekerasan. Ya, ini tidaknya kita jadikan apa itu besar untuk memperbaiki. Itu ya. Yahlifuna mereka bersumpah billahi kepada Allah atau kepada kamu sekalian. Liyudukum untuk mereka membuat ridho kalian. Wallahu padahal Allah wa rasuluhu dan rasulnya hakul billah. Ayyuduhu bahwa mereka membuat ridho kepada Allah. Inkamu jika mereka adalah ini orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik itu bersumpah, berani bersumpah di hadapan orang-orang Islam bahwa dia itu orang yang beriman. Supaya apa? Kepingin menarik hati orang-orang beriman agar dianggap sesama beriman dan tidak dimusuhi. Itu ya, agar dimusuhi. Jadi apa itu
diriwayatkan kepada kami diberitahukan bahwa seorang lelaki dari kalangan munafik berkata tentang golongan yang tidak turun perang takut, di mana turun ayat khusus mengenai mereka. Lelaki itu berkata, demi Allah bahwa sesungguhnya mereka yang tidak ikut perang takut itu adalah orang mulia. Mereka mengatakan begitu. Dan mereka bersuka, ya rifuna billahi lakum itu. Demi Allah kami yang tidak ikut perang takut ini adalah orang mulia. Begitu. Ya. Dan orang-orang yang mulia, jika sekiranya benar apa yang dikatakan Muhammad, tentulah mereka lebih jahat daripada kafir. Jadi apa yang disampaikan oleh Muhammad itu lebih jahat daripada kafir. Ucapan lelaki itu didengar oleh seorang lelaki di kalangan Muslim, lalu dia berkata, gak terima Nabi ini diejek. Apa yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah kebohongan dan lebih jelek daripada kafir. Maka menjawab sebagai jawaban orang-orang mukmin itu, demi Allah bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu adalah benar dan engkau adalah lebih jelek daripada khimat atau kafir. Lalu orang Muslim itu melaporkan orang itu kepada Rasulullah, ya, melaporkan orang itu kepada Rasulullah. Ya Rasul, dia ini mengatakan begini kepada engkau, menggunjing engkau dengan perkataan yang seperti itu. Ketika ditanya oleh Rasulullah, benarkah? Demi Allah tidak, saya tidak mengatakan begitu, saya tidak mengatakan begitu. Itu orang-orang, makanya yang rifuna billahi lakum itu mereka berani bersumpah di hadapan kalian dengan mengatakan tidak, padahal dia mengatakan seperti itu untuk menarik hati kalian. Padahal Allah dan Rasul mestinya lebih dekat untuk mereka menarik hati Rasul. Ini kamu alam yang lalu, maka ancaman Allah karena mereka semua bersumpah dan bersumpah tidak. Alam yang lalu, apakah tidak yang lalu mereka mengetahui annahu bahwasanya man yuhadi kita, barang siapa yang menentang Allah wa rasulahu dan rasulnya, wa anna lahu naru jahannam, maka baginya adalah neraka jahanam khalidan, kekal di dalamnya, sehingga kekal selamanya, sehingga di dalamnya.